Cerpen Pasar Pelukan, karya Vika Wisnu. Aku sungguh ingin mencium bibirmu yang tipis dan beku itu. Sekilas saja, seandainya mungkin. Kuusahakan lekas tapi tak buru-buru. Kalau nanti batu di dadamu mencair dan mengalir lewat sudut-sudut mata, aku akan menghapusnya, lalu duduk dekatmu saja. Berjaga-jaga saja, sewaktu-waktu kau terjatuh atau pingsan dan perlu pelukan cuma-cuma. Aku seperti semua penghuni pasar ini adalah pedagang pelukan. Kami tergabung dalam sebuah paguyuban. Setiap bulan ada iuran, tidak besar, tapi kalau dikumpulkan cukup untuk menanggung biaya bea darurat anggota, untuk sumbang kematian atau kelahiran, dan rekreasi setahun sekali, sekaligus musyawarah pemilihan ketua. Pengurus paguyuban terpilih tahun ini menetapkan peraturan yang tidak boleh diganggu-gugat, melarang pedagang mencium pembeli. Sekalipun itu sebagai bonus atas pembelian pelukan sejumlah 2-3 lusin atau lebih. Pembeli adalah raja, tapi di sini raja tidak boleh menerima upeti. Dia tidak boleh kembali karena menginginkan gratifikasi. Repeat order tidak boleh terjadi karena konsumen ketagihan. Harus murni karena ia benar-benar membutuhkan. Kalau melanggar, hukumannya dikeluarkan dari paguyuban, dicoret dari daftar tanah. Persoalannya, kau terlalu tampan. Misai yang tumbuh liar dan cambang yang hampir merampati tulang pipimu tak bisa menyembunyikan itu. Sementara hari ini aku sedang tidak perlu uang. Target penjualan sudah terpenuhi. Upah mingguan karyawan sudah kubayar. Jadi sebenarnya tak soal kalau pelukan yang nanti kau beli ku gratiskan. Ditambah bonus kecupan pun tidak akan terlalu merugikan. Resikonya cuma kalau tertangkap tangan, aku bisa kehilangan sumber pendapatan. Apakah saya harus memilih? Atau Anda yang memilihkan? Tanyamu canggung. Oh Tuan, Anda bahkan boleh mencoba sebelum membelinya. Apakah harga tiap-tiap pelukan berbeda? Anda mencari pelukan seharga berapa? Saya tidak tahu. Apakah ini cukup? Kau mengeluarkan lembaran-lembaran kumal dan kepingan-kepingan keperakan dari jaket kulit coklat kehitaman yang terkelupas pada beberapa bagian. Ini terlalu banyak, Tuan. Kumasukkan sejumlah kecil koin ke dalam mesin kasir berlidah kertas nota. Kau ambil kembali uangmu dengan tangan terayun sungkan. Saya baru kecopetan. Aku tidak pernah bersimpati kepada pelanggan, tapi suaramu yang putus asa pun rupawan. Pasar tutup pukul 12 siang dan akan buka kembali esok, ketika matahari mulai naik sepenggalah. Jam kerja kami tak lama, tapi ada waktu-waktu yang kami sibuk luar biasa. Pada bulan-bulan menjelang pilpres dan pilkada, kami bisa mendapat keuntungan berlipat-lipat karena capres, cabuk, cawali, caleg, caketum, dan cakca lainnya bergiliran memesan pelukan dalam jumlah besar dan tak keberatan membayar di depan. Tidak seperti pedagang kaos kampanye yang mesti belanja bahan beraneka warna, menyablon bermacam-macam desain, sampai terpaksa lembur menjahit bermalam-malam.
Kami pedagang pelukan tak sampai harus bekerja ekstra, karena pelukan politik itu nyaris seragam. Tinggal mengatur komposisi dan saturasi antara ketulusan dan kepura-puraan. Itu pun bisa dikostumisasi sendiri oleh pembeli. Dulu sebelum internet hadir, pelukan-pelukan kami jual dalam bentuk enkripsi yang dipak dalam kotak tersegel. Customer dapat langsung menggunakannya setelah membuka dengan seperangkat sandi dan mengikuti instruksi yang tercetak di dasar kemasan. Masing-masing sangat khas. Hasilnya bisa berbeda-beda pada tiap orang. Meskipun tipe yang dibeli sama, tapi manifestasinya tak selalu serupa. Ada yang tampak otentik dan alami. Ada yang kelihatan nyata sebagai pelukan buatan. Karena kemampuan finansial dan motivasi orang berbeda-beda. Tidak semua mampu dan merasa perlu membeli pelukan-pelukan baru. Beberapa figur publik, artis, selebritas, dan tokoh-tokoh berpengaruh di medsos, koran, televisi, malah santai saja mengulang-ulang satu enkripsi sampai puluhan bahkan ratusan kali. Bila tertangkap kamera, pembaca dan penonton akan lebih mudah mengenali mana pelukan yang segar dan mana yang basi. Sekarang, era 4.0, Big Data, komputasi awal. Enkripsi pelukan kemasan kotak sudah dianggap ketinggalan zaman. Perubahan yang sangat cepat. Sehingga ketika semuanya bermigrasi menjadi digital, kami bahkan belum sempat menghabiskan stok. Untungnya sebagai pedagang, kami dianugerahi Tuhan akal panjang. Kami jual produk-produk absolut itu sebagai cenderamata, vintage souvenir. Pembelinya kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan yang mencari barang-barang unik sebagai hantaran untuk kolega atau hadiah bagi karyawan. Segmen lainnya, pasangan-pasangan suami istri yang terpaksa tinggal berjauhan, petualang cinta, selingkuhan-selingkuhan, sampai anak-anak muda yang baru belajar pacaran, yang menghadiahkan kotak-kotak itu kepada kekasihnya dengan tambahan pita dan kartu ucapan. Meski raga kita tak bersua, aku tetap memelukmu dalam doa. Atau, buka kotak ini sewaktu-waktu kamu kangen aku. Dan rayuan-rayuan semacam itu. Saya tak jadi beli. Katamu setelah memeriksa katalog beberapa kali. Tapi uangnya tidak akan saya ambil kembali. Lalu kau berbalik. Bahumu lebih tinggi dari kepalaku, menutupi pandanganku dari silam. Baiklah, tapi jangan dulu pergi. Kami para pedagang tak boleh menerima pembayaran tanpa pembelian. Anggap saja itu ongkos mencoba. Jangan tuan, itu cuci uang namanya. Tubuh rampingmu mencondong gusar. Begitu. Berikan saja kepada pengemis kalau Anda tak mau. Kutangkap denganmu, pejalan refleks melepiskan. Apa lagi? Amboi. Dari mana asal nada semurka itu? Tapi pedagang adalah manusia-manusia pantang menyerah. Bagaimana jika kita bertukar saja? Tawarku semanis-manis. Tuan beri saya satu pelukan. Dan uang yang sudah saya terima adalah bayaran karena saya telah bersedia menerima pelukan Tuan. Anda sudah gila. Tidak, Tuan. Hanya saja uang ini harus dipertanggungjawabkan. Hanya beberapa koin. Kelopak mata dan alis menindih. Patroli pasar mendekati kita, menyelidik. Ada apa ini, Nona Dara? Tidak ada apa-apa, observatori. Kami hanya sedang berdiskusi. Kuperingatkan, Nona. Jangan menyakiti hati pembeli. Tidak. Tuan muda ini masih bimbang dengan pilihannya. Aku hanya berusaha membantu. Bukankah itu tugasku?
Rahangmu melunak, mungkin tak tega melihatku dibentak. Tuan, sebelum berlalu, petugas gempal itu menepuk pundakmu. Laporkan saja kepada kami jika Anda merasa terganggu. Kau antar mengangguk dan menggeleng tak pasti. Bibirmu mengatup rapat, seolah dengan cara begitu kau menemukan solusi. Dengar, Nona Dara. Kau meniru cara opsir itu menyebutku. Kebahagiaan lelaki itu sederhana. Hanya melihat gadis pujanya tertawa, sudah senang setengah mati hatinya. Apakah Tuan mencari pelukan yang dapat membuat gadis pujaan Tuan tertawa? Sayumu berubah mendung. Lubang angin di dinding roster menerobos aura langit sesuram prasangkamu. Anda pasti tak punya pelukan semacam itu. Aku mengetuk menu pada katalog virtual, mengetik salah satu dari ribuan kode yang kuhafal luar kepala. Kami punya beberapa varian, Tuan. Kuperlihatkan kepadamu sejumlah spesimen. Ini pelukan yang membuat seseorang tertawa manja. Yang ini tertawa tergelak-gelak. Dan yang ini tertawa sampai menangis. Kau tertegun. Aku tak tahan bertanya. Bagaimana bisa lelaki setampan Tuhan sampai harus datang ke pasar ini? Hanya dengan berada di dekatnya, gadis pujaan Tuan pasti akan dengan senang hati tertawa. Dengan mendengarnya tertawa, dengan sendirinya pula Tuan punya ketersediaan pelukan tanpa harus repot-repot membelinya. Sesudah mengatakannya, aku merasa sangat tak tahu sopan santun. Nona Dara, dia ada di balik kaca. Saya bahkan tak bisa menyentuhnya. 50 menit lagi, pasar tutup. Dan matamu masih menerawang kosong, mengutuki kebodohan sendiri menunda melamarnya karena alasan kesibukan. Lalu, tahu-tahu namanya tercantum dalam daftar korban pandemi yang sewaktu-waktu bisa saja mati. Aku tidak ingin menawarimu pelukan penyesalan. Pertama, harganya terlalu mahal dan enkripsinya sangat rumit. Kedua, untuk mengunduhnya perlu kapasitas memori yang besar dan waktu yang cukup lama. Memang tersedia juga versi chip yang lebih murah selain kemasan cloud data yang tak memerlukan piranti tambahan. Tapi aku sungguh tak ingin kau membelinya. Karena aku tak yakin jenis pelukan itu yang sedang benar-benar kau butuhkan. Kalau saya boleh sarankan, Tuan, ku buka katalog halaman depan. Sebaiknya Anda membeli pelukan ini. Kau mengamatinya saksama, lalu setuju mencobanya. Persis 5 menit sebelum mandor pasar infeksi, kau resmi melunasi beberapa paket dengan menambahkan semua di kantongmu yang tersisa. Terima kasih. Pamitmu sesudah berjanji. Saya akan kirimkan email testimoni, siapa tahu Anda perlu untuk promosi. 70 hari kemudian, kau mengunggah sebuah foto dengan wajah semulus bayi dan senyum mengembang lebar di sisi seorang gadis yang tertawa bahagia ke arahmu. Sebeduk cincin melingkar jari manisnya, dan kedua tangannya melingkari pinggangmu. Yang kujual padamu waktu itu adalah pelukan universal, kompatibel untuk segala keadaan. Kau dapat mengatur instalasi dan mengoperasikannya tanpa harus berdekatan. Bisa kau aplikasikan untuk siapapun, tanpa memandang ia istimewa atau bukan. Bahkan, pelukan ini terbukti aman ketika dicobakan pada hewan dan tumbuhan. Dalam kesaksianmu,
Kau tulis pelukan ini membuatmu sangat bahagia. Kau bisa mengalirkan kehangatannya melalui sekantong beras, setandan pisang, sebotol cairan pembersih tangan, setumpuk masker pelindung yang kau bagikan merata kepada pedagang-pedagang asongan, juga lewat kardus-kardus APD, alat pelindung diri yang kau himpun dari donatur, dan kau kirimkan kepada dokter serta perawat di puskesmas-puskesmas pinggiran. Kau bahkan merasakan ketentramannya menyusupimu saat sore-sore menyirami pot-pot perdu, pada tiap-tiap pagi bersama semangkuk susu dan sepiring biskuit kucing. Kemudian, berangsur-angsur gadis pujaanmu pulih dan dibebaskan dari ruang isolasi. Ia bisa mendengar lelucon-leluconmu kembali, dan kalian tertawa bersama lagi. Aku masih sungguh ingin mencium bibirmu yang sejauh ingatanku tipis dan beku itu. Sekilas saja, seandainya mungkin. Kuusahakan lekas tapi tak buru-buru. Batu di dadamu telah mencair dan mengalir lewat sudut-sudut mata tanpa sepengetahuan. Sudah pasti aku tak akan bisa menghapusnya, atau sekadar duduk dekatmu saja. Kau tak akan terjatuh atau pingsan, dan tak akan memerlukan pelukan cuma-cuma. Aku tetap berjaga-jaga, meskipun kau tak pernah berkunjung lagi, seperti yang telah kuduga. Di lapakku, ribuan versi pelukan dari yang paling sederhana sampai inovasi termutakhir silih berganti kupelajari. Kukuasai hingga terjual jutaan kali, sehingga aku rintis usaha ini. Baru sejak kedatanganmu, aku ingin membeli.